Istana Al-Wadzikubillah. Nah, di sini materi yang saya ajarkan di sini ialah sejarah kebudayaan Islam yang ada di Sambas. Nah, ini cocok buat anak kelas 8 MTS. Kemudian, di sini lingkungan yang saya gunakan ialah lingkungan Keraton Sambas. Lingkungan ini sangat cocok dan sangat relevan sekali karena di sini salah satu pusat pertama perkembangan Islam adalah di Keraton Sambas, termasuk Sultan-Sultan Sambas yang beragama Islam sekaligus penyebar agama Islam di Sambas. Nah, sebelum ini menjadi agama Islam, dulunya di Keraton Sambas ini ialah kerajaan Hindu yang kemudian menjadi kerajaan Islam. Kemudian teknis yang saya gunakan di sini sebagai media pembelajaran ialah belajar sambil dharma wisata, yang mana kita belajar tidak hanya di dalam kelas seperti biasa yang kita lakukan, melainkan kita belajar dengan langsung ke tempat keratonnya ini sendiri, seperti yang di belakang saya ini. Kita belajar langsung dari view-view yang ada di dalamnya. Tapi di sini saya mohon maaf karena saya tidak sampai ke dalam keratonnya karena sedang ada tamu besar yang akan datang di Keraton Al-Wadzikubillah tersebut. Tetapi di sini saya sudah memberikan beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di Keraton Sambas, seperti yang di luarnya saja. Sebagai contoh yaitu ada masjid peninggalannya, kemudian gerbang-gerbangnya dan lain sebagainya. Nanti akan kita lihatkan di video yang selanjutnya ya. Nah, di sini saya membawa anak-anak SMP dari SMP 3 Sambas. Oke, sekarang kita kan di sini kan. Terus ini nih bangunan segi 8. Bisa kalian lihat sendiri sekarang. Udah. Nah, ini bangunan segi 8. Nah, bangunan ini dibangun oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim pada tahun 1936 yang berfungsi sebagai pintu gerbang pertama penjaga sebelum masuk ke dalam. Udah paham? Dah. Sekarang kita lanjut ke dalam. Sekarang bisa kalian lihat di belakang kalian, ini ada Masjid Agung Jami Sultan Muhammad Safiuddin II. Bisa kalian lihat sendiri bangunannya seperti apa. Dan masjid ini sendiri itu dibangun pada hari Jumat 1 Muharram 1303 Hijriah bersamaan dengan 10 Oktober 1885. Jika kalian ingin mengetahui lebih jelasnya, kalian bisa searching di Google atau kalian cari di buku perpustakaan dan lain sebagainya. Dan ini salah satunya juga tiang bendera, bisa kalian lihat sendiri, salah satu peninggalan juga. Nah, tiang bendera ini yang ada sekarang ini dibangun pada masa Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin tahun 1936. Bahan tiang bendera tersebut berasal dari kayu resak yang berasal dari hutan Gunung Senuju. Tahu kan kalian Gunung Senuju di mana? Oke. Kalau kalian ingin lebih tahu jelasnya lagi, kalian bisa seperti tadi, kalian searching aja ya. Kemudian ini di depan kalian ada juga peninggalan, salah satu peninggalannya ini adalah meriam kuno. Nah, ini meriam kuno sebanyak di sini ada 3 buah. Ini kita hanya mengambil salah satunya saja. Di belakang kalian ada 2 lagi dan ini hanya salah satu. Nah, ini berasal dari peninggalan pasukan tentara Inggris yang pernah menyerang Kesultanan Sambas dari tahun 1812 sampai 1813. Dan akhirnya Kesultanan Sambas menyerah kalah dengan pasukan Inggris. Nah, jika kalian seperti tadi, jika kalian ingin lebih tahu dan lebih jelasnya lagi tentang sejarah kerajaan Islam, ya kalian bisa searching aja di Google atau cari di perpustakaan atau di buku-buku lainnya ya. Nah, kemudian ini adalah salah satu peninggalannya juga, yaitu ini adalah kayu putih ya. Ini kayu putih. Nah, pohon ini disebut juga dengan pohon perdamaian.
Awalnya pohon tersebut sebanyak 2 batang. Ditanam oleh Panglima Daud dan Panglima Bakran atas perintah Sultan Muhammad Safiyuddin II. Bisa kalian lihat sendiri kan pohonnya seperti apa? Dan ini dinamakan dengan pohon putih, ya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada Balai Paseban. Nah, di sini itu ada 2 sisi. Kalau dari masuk kita yaitu ini di sebelah kanan dan yang di sana itu di sebelah kiri. Yang kita ambil ini hanya salah satunya saja ya. Nah, Balai Paseban ini dibangun oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiyuddin tahun 1936. Masa Kesultanan Balai Paseban berfungsi tempat tamu menunggu sebelum menghadap Sultan. Pada masa perayaan digunakan sebagai tempat memainkan wayang kulit dan tempat pameran. Bisa kalian masuk sendiri atau kalian lihat sendiri. Ini adalah pintu gerbang yang kedua setelah pintu gerbang yang pertama yang di depan sana. Bisa kalian lihat di depan sana ada pintu gerbang yang pertama yang tadi awal mula kita masuknya dari sana. Nah, di sini pintu gerbang merupakan bangunan pengamanan terakhir sebelum memasuki istana. Nah, bangunan ini dibangun oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim bersamaan dengan dibangunnya istana pada tahun 1933 dan selesai tahun 1935. Fungsi dari bangunan ini selain sebagai tempat penjagaan terakhir sebelum menghadap Sultan, juga digunakan oleh Sultan sebagai tempat untuk menonton pertunjukan yang dilaksanakan di halaman istana. Kemudian selanjutnya di sini adalah bisa kita lihat sendiri, di sini ada Istana Al-Wadzi Qabilah, yang dimana istana yang sekarang ini didirikan oleh Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiyuddin, yaitu Sultan Sambas Islam yang ke-15 memerintah negeri Sambas tahun 1931 hingga 1943. Baginda wafat karena dibunuh oleh tentara pendudukan Jepang di Pontianak pada saat rapat raja-raja se-Kalimantan Barat tahun 1943. Dapat kalian lihat sendiri di sini, ini istana masih sangat kokoh berdiri tegap di tepatnya di Sambas, Kalimantan Barat.